Dan lebih mengerikan lagi, beberapa kawan-kawan yang melakukan pinjol ini uangnya dipakai buat judi online ya. Hampir rata-rata. Iya, hampir rata-rata. Jadi gini, Oke, selamat malam pemirsa Admisarium Institute di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa kembali dengan membahas isu-isu yang menarik. Oke guys, kita tebak-tebakan dulu. Siapa misteri guys kita malam ini? Ini ya. Oke, malam ini kita sengaja mengundang salah satu kalau kita bilang pelaku, sepertinya terlalu spesial, tapi adalah memang orang-orang yang pernah ikut dalam kegiatan yang namanya pinjol, pinjaman online. Jadi kita tahu Lampung ini menjadi provinsi nomor 10 dengan pinjaman online terbanyak pada tahun 2024. Dan data menunjukkan bahwa jumlah angka pinjol ini nggak main-main, lebih dari 900 triliun uang yang berputar melalui pinjaman online. Selamat malam, mohon maaf, boleh nyebutin nama nggak apa-apa kali ya, atau Mr. X saja lah ya, kita sebut saja Mr. X. Terima kasih, Dek, sudah datang ke Admisarium Institute. Mungkin yang pertama, saya pengen mendengar dulu, bagaimana sih sebetulnya judi online di Provinsi Lampung ini mungkin? ya selamat malam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pembawa acara ya. Admisarium Institute ya. Ya, Salim Institute untuk mengadakan acara ini. Jadi begini, pinjaman online ini memang marak memang di kalangan masyarakat ya. Iya. Karena rata-rata boleh dibilang kami melakukan ini juga banyak motifnya ya. Banyak motifnya. Ada yang karena terlilit hutang, jadi pinjam uang bayar hutang, kemudian Untuk juga beli-beli iya, mungkin peralatan handphone dan lain-lain gitu juga ada yang ada juga. Jadi ada juga yang memakai ini untuk konsumsi pribadi, iya. belanja atau apa begitu. Emang minjemnya mudah ya? Sangat mudah kalau saya bilang. Bagaimana prosedur pinjaman online itu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi pinjaman online ini yang marak beredar ya. Yang marak beredar itu yang pertama, menemukan pinjaman online mudah, karena itu banyak iklan yang beredar di media sosial. Jadi secara nggak sengaja pun saat kita buka media sosial itu ada iklan tersebut. Ada tawaran itu Iya, ya? ada tawaran tersebut. Jadi yang tadinya memang nggak niat, karena melihat iklan tadi dan kemudian memang ada pikiran, oh ya boleh deh ini kira-kira cobalah begitu. Berapa biasanya bisa dapat pinjaman itu? Sekali pinjam itu? Variasi mulai dari 500.000, 1 juta untuk pertama kali ya. Rata-rata sih 500 sampai 1 juta sih kalau untuk pertama kali pinjaman. Tapi kalau seandainya dia pinjaman pertama itu berhasil, maksudnya berhasil itu dalam artian dibayarkan dengan lunas misalnya, Pada kemudian tepat waktu gitu ya? iya tepat waktu juga, limitnya pasti naik begitu. Limitnya naik. Iya, Oke. limitnya naik. Biasanya dengan 500.000 itu kita bisa pinjam berapa lama dan apa ya? Kalau kita sebut mungkin bunga ya. Berapa bunganya itu mungkin? Jadi gini, kalau di satu aplikasi kita sebutnya aplikasi A lah, Bapak ya. Di aplikasi A itu pinjaman pertama senilai 500 sekian ribu,
itu 3 kali pembayaran ya. Mm-mm. Tiga kali pembayaran, Mm-mm. total sekitar 650 ribuan Dalam berapa lama? dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Oke, jadi Ada juga aplikasi B yang menawarkan pinjaman senilai 900 sekian ya, hampir 1 juta lah kurang lebih. Itu ada yang sampai 6 kali pengembalian. Dan itu fantastis sih, karena di 6 kali pembalian itu total dari 900 sekian itu kita memulangkan biaya sebesar 1,5 juta begitu. Jadi hampir Hampir cukup, 2 kali lipat iya, ya. Jadi cukup tinggi lah. dalam 66% dalam waktu 6 bulan dan itu flat ya. Jadi dari 900 kurangi 1,5 juta. Iya, dan itu fact benar. Tidak terasa sih ya, tapi sebetulnya itu tinggi sekali ya, tinggi sekali ininya. Ya, itu yang saya bicarakan adalah pinjaman online yang memang resmi ya, yang resmi tercatat di OJK ya. Oke. Nah, kalau yang tidak resmi, yang tidak tercatat di OJK itu bunganya lebih besar lagi. Lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi per harinya itu bisa sampai dihitung bisa sampai 20% dalam 1 bulan. Waduh. Jadi ya itu cukup apa ya, ya cukup membunuh lah. Iya, Boleh dibilang seperti itu ya. benar-benar Iya. secara tidak sadar ya, secara tidak sadar kita dipaksa untuk membayar itu. Jadi kita kerja untuk membayar pinjol ini gitu Iya, ya. kurang lebih begitu. Dan lebih mengerikan lagi, beberapa kawan-kawan yang melakukan pinjol ini uangnya dipakai buat judi online ya. Hampir rata-rata. Iya, hampir rata-rata. Jadi gini, bicara masalah pinjaman online ini hampir rata-rata ya di sepengetahuan saya, kita anggaplah di circle lah, di Iya, circle iya. saya ini ya untuk konsumtif ya, bukan untuk hal-hal yang sifatnya Iya. emergensi gitu. Betul. Gitu. Tapi ada juga yang sifatnya emergensi ada, Iya, tapi tapi- kebanyakan untuk konsumtif sih. Gitu. Dan itu memang cukup cukup mudah sih prosesnya. Benar. Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan proses sampai kita dapat pinjaman itu gimana prosesnya? Kan ini katanya tanpa jaminan ya. Iya betul, tanpa jaminan, betul. Apa yang membuat kita bisa dapat itu biasanya bagaimana? Jadi gini, pertama kita download aplikasi ya, download Betul, aplikasinya, aplikasi, ya. kemudian kita ikuti petunjuknya. Nah di dalam petunjuk itu kan kita harus isi data ya, Isi data, oke. kemudian kita verifikasi melalui KTP elektronik, Oke. kemudian kita verifikasi wajah. Nah setelah itu nanti tunggu pemberitahuan ya dari aplikasinya. Nah kalau dari aplikasinya disetujui, ya berarti sudah mulai ya gitu, sudah oke. Jadi simpel semudah itu sebenarnya. Iya. Jadi melalui KTP saja ya. Iya. Oke. Terus juga ada cerita juga tuh, katanya kalau kita tidak bayar, kemudian perusahaan itu bisa mendapatkan data-data kontak-kontak yang ada di telepon kita, dan kemudian dia bisa mengirimkan informasi bahwa kita minjam dan tidak bayar kepada kontak-kontak yang ada di telepon kita. Betul nggak itu? Betul sekali. Ya, itu memang terjadi memang, dan itu memang realitanya. Jadi banyak pinjaman online itu yang melakukan tindakan boleh dibilang kekerasan nonverbal rasanya itu kan. Iya. Menyakiti. Iya, menyakiti, tidak memang bukan fisik sih, tapi yang psikis memang yang ditekan. Betul. Dia Jadi kirim data informasi itu ya. betul. Tapi bagaimana dia bisa dapat? Apakah kita harus mengisi siapa kontak person yang bisa dihubungi dan nomor teleponnya? Memang ada. Nah, di situ memang ada kontak darurat ya. Kontak darurat ya. Ada 2 kontak darurat yang harus dimasukkan gitu. Oke. Jadi dia menghubungi itu. Tapi dia katanya bisa lebih banyak gitu, bisa lebih dari 2 kontak darurat itu mungkin dia bisa dapat ya. Iya, karena di aplikasi tersebut memang kita diharuskan untuk jadi ada permintaan izinkan kontak. Oke. Jadi ketika kita klik itu ya kemungkinan, saya kurang paham ya kalau masalah teknologi ya. Jadi ya kemungkinan kontak kita terbaca gitu di aplikasi. Oke, jadi begitu. Jadi semua data-data kontak kita yang ada di telepon itu bisa langsung diakses oleh aplikasi itu ya, begitu ya. Begitu sih.
Oke, saya sangat prihatin sekali ya kalau dengan eh, bunga yang begitu besar. Ya, Terus menurut Adinda ini, menurut Ade, bagaimana sih kita bisa mensikapi artinya supaya ini jangan terus berlanjut ya di kalangan anak-anak muda kita mungkin bagaimana, apa yang mesti kita lakukan? Kalau bicara masalah itu cukup ini ya, cukup 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 kompleks masalahnya, cukup kompleks sih. Jadi selain pendidikan utama sih pendidikan agama ya, Iya. itu utama ya. Jadi dia kalau punya komitmen bagus, agamanya bagus, saya rasa sih itu jauh-jauh. jauh Ya, sebenarnya. pendidikan di dalam keluarga ya. Pendidikan di dalam keluarga itu Iya. secara pendidikan, kemudian secara lingkungan, Gimana ya, orang tua memang membebaskan si anaknya punya ponsel pintar ya. Iya. Sekarang hampir rata-rata sih satu orang tuh punya ponsel pintar satu gitu. Iya, Dan betul, itu memang betul. aksesnya hampir tidak terbatas ya. Ya, betul. Gitu. Jadi secara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar itu cukup mendukung sih. Jadi kalau misalnya cara untuk supaya pinjaman online ini, atau saya boleh bilang musibah nggak ini Pak? Ya, boleh nih, musibah banget ya, musibah banget ini. Iya, karena saya selaku former lah, mantan ya. Mantan. Iya, mantan itu sangat menyesal sekali begitu. Iya, Sangat menyesal gitu. Harusnya Ini dampak sosialnya luar biasa, banyak betul. ikutan-ikutannya ya, bahkan ada yang sampai cerai keluarganya ya kan, Benar, itu ada. Emang di karena circle dia saya melakukan sampai cerai. pinjol tanpa sepengetahuan keluarga. Iya. Bahkan juga kita juga dengar beberapa waktu yang lalu ada juga yang gara-gara pinjol ini karena dipermalukan itu, dia malu akhirnya sampai ada yang sampai bunuh diri, kita dengar ya. Mudah-mudahan ini bisa tidak terjadi lagi ya di kemudian hari. Terus bagaimana kalau saya melihat pemerintah juga harus harus tanggap bagaimana situs-situs judi online ini bisa kita deteksi dan juga mungkin bisa kita tutup. Bagaimana menurut Adik? Bisa nggak kira-kira kalau pemerintah mau nutup itu mungkin nggak? jadi saya berbicara atas nama rakyat Indonesia ya. Iya, Jadi saya lahir besar keluarga memang asli orang Indonesia. Jadi saya punya hak untuk untuk mengatakan ini kepada pemerintah Iya. sebenarnya. Jadi sebenarnya pemerintah itu adalah peran paling penting untuk memberhentikan ini. Iya. Begitu. Karena semua kuasa untuk memberhentikan ini ada di pemerintah, Pak. Dan dia punya akses ya Semua. untuk menghentikan ini ya. Semua kuasanya dia punya akses, dia punya kemudian personil, maksudnya itu orang-orangnya ya kan. Itu dia punya. Jadi semua kebutuhan untuk memberhentikan ini kuncinya ada di pemerintah. Harusnya kalau seandainya pemerintah itu serius, Pak. Saya yakin ini bisa hilang gitu. Sangat yakin sekali gitu. Tinggal bagaimana pemerintah itu sendiri menyikapinya. Ya, Gitu. ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi perhatian pemerintah ya, karena kita jujur saja, sejujurnya kita semua khawatir karena dampak ikutan daripada pinjol ini luar biasa. Bahkan bukan tidak mungkin ini juga uang pinjol ini juga dipakai untuk narkoba dan lain-lain sebagainya, atau tindakan kejahatan sosial lainnya gitu. Kenyataannya seperti itu memang. Gitu ya. Iya, kenyataannya seperti itu. Jadi uang pinjol dipakai untuk judi online. Jadi uang pinjol dipakai untuk sesuatu yang haram ya, seperti narkoba misalnya, atau Prostitusi misalnya, kemudian tindakan-tindakan ya non moralitas lah. Iya. Gitu. Jadi uang haram dipakai ke haram lagi, Pak. Gitu kurang lebih. Iya. Rezeki jin makan setan. Iya, tanya uang jin dimakan setan tuh istilahnya tuh. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dek atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini
bisa bermanfaat buat masyarakat kita, khususnya Lampung, yang tadi sudah saya sampaikan masuk 10 besar ya, 10 besar ini pinjol dengan angka selama 6 bulan ini saja, ini sudah 1 triliun yang beredar di Lampung. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya diskusi kecil ini bisa bermanfaat dan generasi-generasi muda kita ini bisa terhindar dari pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.